sangat produktif dan sangat siap untuk menjadi orang keren. Mungkin next TEDx bisa menjadi speaker di atas panggung Kita kali nggak ada yang kayaknya. tahu ya Iya, Shanti iya, ya, iya. rezeki ya. Nah, karena teman-teman sepertinya sudah terlihat segar kembali, fresh kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari speaker kedua kita yang tidak kalah kompeten di bidangnya. Betul sekali. Beliau adalah Muhammad Gaza Abian, seorang mahasiswa IPB University dengan program studi komunikasi digital dan media dari Sekolah Vokasi. Dan dengan pengalaman yang luas, beliau akan berbagi pengetahuan tentang interpersonal game theory atau menerapkan strategi game theory dalam komunikasi sehari-hari. So without further ado, please and welcome the one and only Muhammad Gaza Abian. Selamat menyaksikan. Oke, mari kita mulai dari sebuah analogi. Analogi tangga yang mungkin kita naiki ratusan, miliaran, atau bahkan triliunan tangga. Tangga tersebut kita naiki dengan satu persatu, menggunakan kedua kaki kita. Untuk apa? Mungkin di atas sana ada tempat yang kita definisikan sebagai tempat yang nyaman, aman, tenang, ataupun damai, sesuai definisi kita pribadi. Nah, ternyata kita baru menyadari bahwa untuk menaiki tangga tersebut ada shortcut. Mungkin saja kita bisa menaiki seekor, seekor kuda, atau bisa yang lebih cepat daripada kuda, ada kita, atau selain kita, ada yang lebih cepat lagi yang mungkin tidak kita sadari. Bisa saja kita menggunakan seekor roket. Yap, analogi ini bisa kita gunakan sebagai bentuk untuk mencapai tujuan kesuksesan kita. Tetapi tanpa kita sadari, ternyata shortcut ini bisa saja berubah menjadi sesuatu penghalang. Bisa saja menjadi sebuah batu raksasa, bisa saja berubah menjadi tembok yang besar, tembok bata yang kita untuk menaiki saja itu sangat sulit. Atau kita diikat oleh sebuah rantai yang akhirnya menghalangi kita untuk naik tempat tersebut. Ya, seperti ini analoginya. Analogi ini balik lagi, saya gunakan sebagai tujuan kita untuk mencapai tujuan kesuksesan kita dengan menggunakan yang namanya relasi. Relasi dapat kita bentuk melalui interpersonal komunikasi yang kita lakukan dalam sehari-hari. Dan membangun relasi merupakan suatu permainan komunikasi yang bersifat infinite atau tidak ada batasan. Maka dari itu, perkenalkan saya Muhammad Gazabian sebagai praktisi ilmu komunikasi dan yang ingin dan selalu ingin belajar ilmu ini, saya akan membagikan pemikiran saya tentang interpersonal game theory. Baik, kita pertama-tama akan memulai dulu apa itu game theory. Kita akan berkenalan dulu nih dengan yang namanya game theory. Game theory pertama kali diperkenalkan oleh John von Neumann dan temannya Oscar Morgenstern dalam buku yang berjudul Theory of Games and Economic Behavior. Pada awalnya, teori ini diterapkan dengan menggunakan ilmu matematika. Tetapi semakin ke sini, ilmu ini bisa kita terapkan dalam ilmu sosial juga. Teori ini bisa kita terapkan dalam ilmu sosial juga. Di mana teori ini digunakan dalam pada awalnya bidang ekonomi, bidang politik, dan lain sebagainya.
Pada bidang ekonomi, mungkin kita merasa ada persaingan di antara perusahaan, bagaimana perilaku pasar, teori ini sangat dipakai. Atau mungkin dalam politik, kita melihat bagaimana konflik antar negara, kita melihat bagaimana interaksi antar negara, yang dimana di situ terdapat game teori yang terjadi. Mungkin kita melihat ranah tersebut cukup tinggi, ya. Tetapi kalau misalnya kita telaah lagi, kita mulai merambat ke hal paling dasar, ternyata teori ini bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita atau di interpersonal komunikasi. Tetapi apa sih sebelumnya game teori itu? Game teori merupakan teori yang digunakan untuk memahami bagaimana orang berinteraksi dalam situasi yang strategis. Tadi, bagaimana kita mengetahui situasi pasar, bagaimana kita mengetahui konflik antar negara, kita bisa menggunakan teori ini. Tapi balik lagi, kita akan membahas teori ini dalam lingkup interpersonal komunikasi. Ya, kita balik lagi ke analogi. Ke analogi sebuah tangga yang kita naiki, yang mungkin di sana kita bisa menggunakan roket, atau bahkan roket tersebut bisa berubah menjadi sebuah batuan yang besar. Dan itulah analogi dari relasi yang kita temui, atau relasi yang kita bentuk saat kita membangun tujuan kesuksesan kita. Dan untuk membangun relasi tersebut, kita menggunakan yang namanya interpersonal komunikasi. Dan interpersonal komunikasi tadi, itu kita seperti bermain game. Kita memilih bagaimana cara kita berinteraksi. Kita memilih kata-kata apa yang keluar dari mulut kita. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai relasi yang kita manfaatkan dalam mencapai tujuan kesuksesan kita. Baik, di sini ada gambaran sebuah kepala manusia yang mungkin ada ketika seseorang sedang membangun relasinya. Di sini ada dua orang aku bilang orang A dan orang B. Orang A, aku mau ini, poin di kepalanya. Orang B, aku mau itu, poin di kepalanya. Mereka memiliki tujuan yang berbeda, tetapi mereka harus saling berkomunikasi untuk mencapai tujuannya masing-masing. Sehingga bagaimana nih rencana yang akan aku pakai untuk berkomunikasi dengan dia untuk mencapai tujuanku. Dan begitupun sebaliknya, lawan bicaranya. Sehingga kita bisa melihat di sini, dengan menggunakan game teori, kita akan menemukan bahwa dengan menggunakan interpersonal komunikasi akan terbagi menjadi dua bagian hasil, yaitu adalah kooperatif dan zero sum game. Kooperatif yang memiliki arti bekerja sama atau berkooperasi. Dan kalau zero sum game, yang artinya adalah kompetisi atau kita saling step back di belakang. Pasti kita merasa kita tidak percaya dengan teman kita, atau kita memiliki masalah dengan teman kita, yang akhirnya mungkin di sini saat kita berhenti untuk bekerja sama. Bisa saja hal itu terjadi. Yang berkooperatif tadi, itu akan menghasilkan relasi yang baik. Dan yang zero sum game tadi, atau yang bersifat kompetisi, akan menghasilkan relasi yang buruk. Tetapi tidak berhenti dari situ aja. Karena saya merasa bahwa sifat kooperatif tadi bisa saja menjadi relasi yang buruk. Bisa saja seseorang yang kita sudah bekerja sama dari awal, akhirnya men-step back kita dari belakang. Mengkhianati kita dari belakang. Karena komunikasi yang terjadi dengan kita dan mereka. Atau bahkan orang yang awalnya berkompetisi dengan kita, yang akhirnya menjadi relasi yang baik. Dia malah ingin bekerja sama untuk kita. Semua kejadian bisa terjadi di dalam interpersonal komunikasi. Ada salah satu penelitian yang menarik dari Robert Axelrod. Dia menggunakan sebuah permainan untuk meneliti game teori ini. Jadi permainan ini dimainkan oleh belasan orang. Oleh belasan orang, ya di mana orang tersebut hanya bermain 1 lawan 1. Tetapi mereka semua bertemu di permainan tersebut. Permainannya cuma memilih 2 pilihan, kooperatif atau step back. Akhirnya permainan tersebut menghasilkan beberapa karakter. Dan karakter paling tinggi yang mereka temui dengan skor yang paling banyak adalah karakter tit for tat.
Ada juga karakter Heidegger, Grossman, Schaubik, Friedman, Davis, Grascam, dan lain sebagainya. Total ada 15 karakter terbentuk dari semua permainan yang terjadi. Dan dilihat bahwa Tit for Tat ini, dia memenangkan skor paling banyak. Mengapa hal itu terjadi? Tit for Tat menggunakan strategi. Dia di awal selalu melakukan kooperatif. Tetapi jika lawan relasinya dia melakukan hal yang step back dari belakang, dia akan melakukan hal tersebut. Tetapi jika lawan relasinya akan melakukan hal yang baik, dia akan melakukan hal yang baik lagi. Tetapi ada juga di sini yang dia awalnya berkooperatif, tetapi di tengah dia melakukan step back. Dia di step back oleh lawan relasinya, yang akhirnya akan seterusnya men-step back musuhnya dia. Ya mungkin kita bisa melihat di sini, bagaimana kita saat berbisnis dengan orang, saat kita membangun relasi dengan orang, awalnya kita berkooperasi dengan dia, awalnya kita percaya, bekerja sama dengan mereka, tapi akhirnya karena mungkin satu kesalahan, dua kesalahan, yang akhirnya kita tidak memaafkan mereka, yang seterusnya kita malah berkompetisi dengan dia. Hal itu sangat mungkin terjadi dengan bagaimana cara kita berkomunikasi secara interpersonal. Maka dari itu, interpersonal game theory adalah suatu hal, suatu teori untuk memahami bagaimana kedua orang berinteraksi dengan cara yang strategis. Tapi dengan menggunakan analogi yang di awal soal tujuan kesuksesan, bahwa interpersonal game theory ini merupakan teori untuk memahami bagaimana kedua orang berinteraksi dengan cara yang strategis untuk mencapai tujuannya masing-masing. Baik, selanjutnya untuk memasuki interpersonal game theory ini, kita harus mengetahui 3 indikator. Apa indikator yang pertama? Indikator yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa dalam interpersonal komunikasi tidak ada yang namanya aturan. Saat ini kita berteman dengan teman kita. Saat ini kita bekerja sama dengan teman kita. Tapi bisa saja kita untuk nge-step back dia dari belakang. Bisa saja kita untuk mengkhianati mereka dari belakang. Atau bahkan bisa saja kita membuat mereka hilang dari dunia ini. Hal itu sangat mungkin terjadi karena tidak ada aturan dalam interpersonal komunikasi. Maka dari itu, we make our rules. Kita membuat aturan kita masing-masing. Bagaimana kita buat list? Bagaimana cara kita untuk berkooperasi dengan orang? Atau bagaimana cara kita membuat orang yang awal berkompetisi dengan kita, akhirnya berkooperatif dengan kita? Kita membuat aturan kita sendiri. Itu untuk indikator pertama. Indikator kedua, kita harus mengetahui kita harus memiliki yang namanya value dalam membentuk tujuan kesuksesan kita dalam membangun relasi. Misal di sini, kita memiliki lingkup teman sekarang, kita memiliki circle teman sekarang. Paling dasar banget, kita punya frekuensi yang sama. Kalau misalnya nggak ada frekuensi yang sama, mungkin akan sulit. Akan sulit bukan berarti mustahil, pertemanan itu akan terjadi. Kalau dalam membangun relasi, kita perlu yang namanya value yang sama. Tapi mungkin ada gambaran di sini, di value 02, di value 03, kita menyatu. Tapi kenapa di value 01, kita tidak menyatu? Karena bisa saja, di sini, kita punya teman yang value-nya sama dengan kita. Kita punya kenalan yang value-nya sama dengan kita. Tetapi kita tidak melakukan komunikasi dengan dia. Yang akhirnya tidak akan terjadi pertemuan tersebut. Maka dari itu, untuk membangun interpersonal game theory tadi, untuk menerapkan interpersonal game theory tadi, kita harus mengetahui bahwa kita punya value, dan value tersebut akan membantu untuk kita menemukan seseorang yang value-nya sama juga dengan kita. Hal itu akan memudahkan, bukan berarti tidak mustahil. Bukan berarti mustahil, tetapi lebih memudahkan kita untuk menemukan orang yang value-nya sama dengan kita. Dan indikator yang terakhir adalah membuat experience point. EXP, saya singkatnya EXP. Nah, EXP ini harus kita gunakan untuk membeli sesuatu dari relasi kita. Misalkan, apakah sangat mungkin kita untuk meminta uang atau kita meminjam uang ke orang yang baru sehari aja kita kenal?
akan sulit karena kita belum memiliki EXP dengan dia, experience point dengan dia. Sehingga untuk membangun EXP tersebut, kita harus melakukan interpersonal komunikasi yang tidak terjadi pada saat itu saja. Tetapi butuh interpersonal komunikasi yang mungkin hari ini terjadi, minggu depan terjadi, bulan depan terjadi, dan seterusnya. Dan untuk mengumpulkan experience point ini akan sangat mudah jika kita menggunakan yang namanya logika, bukan emosi. Logika akan membantu kita untuk menghasilkan experience point ini. Misalkan, pada minggu ini saya akan bertemu orang A. Minggu depan, saya harus berbuat baik lagi dengan dia. Bagaimana caranya agar dia suka dengan saya? Hal tersebut sangat menggunakan logika, tidak bisa menggunakan emosi. Karena berhati-hati, jika emosi yang muncul saat kita membangun experience point, malah membuat kita mungkin saja dimanfaatkan, atau mungkin saja kita malah dipergunakan. Maka dari itu, gunakan logika untuk mengumpulkan experience point ini, yang tadi, untuk membentuk kuda kita, membentuk cita kita, atau membentuk roket kita. Tapi hati-hati juga, yang akhirnya malah menjadi bongkahan batu besar, malah menjadi batu bata yang tinggi, atau bahkan rantai yang mengikat kita. Dan terakhir, saya rasa roket kita sudah jadi. Gunakanlah interpersonal game teori ini untuk mencapai tujuan kita yang positif. Selamat datang di interpersonal game teori. Manfaatkanlah hal ini untuk tadi, membuat roket kita, tetapi hati-hatilah, malah menjadi batuan yang besar yang menghalangi jalan kita. Terima kasih. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk speaker kedua kita. Wow, keren sekali Kak. Jadi untuk mengapresiasi speaker akan ada penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh Muhammad Aska Abdullah. Oleh karena itu, dengan hormat kami mengundang kembali Kak Aska untuk naik ke atas panggung dan menyerahkan sertifikat tersebut. Baik. Untuk pertama akan ada penyerahan plakat kepada speaker kedua kita. Saya akan memandu untuk dokumentasi dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat. Untuk itu dalam pengambilan dokumentasi saya hitung mundur. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk speaker kita yang luar biasa. Luar biasa sekali ya dua speaker kita ini. Jadi gimana nih teman-teman? Dari dua speaker tadi, kalian udah dapat banyak insight belum nih? Wah, kalau misalnya bahas tentang insight ya, dari tadi kita sudah mendengarkan bagaimana sebuah materi dikemas dalam game teori itu. Kalau menurut aku sangat menarik banget tuh.